persentuhan Ustadz dengan Al-Zaitun itu dimulakan tahun 99. Saat itu sedang program doktor. Itu saat itu mau membuka universitas tapi belum, baru kursus bahasa Arab atau pelatihan bahasa Arab bagi guru-guru. Di situ Ustadz terlibat, diperkenalkan oleh seorang senior dari Gontor, seniornya Syekh juga. Itu yang Badan Wakaf Gontor itu seniornya Syekh. Di situ kemudian ada gagasan untuk membina guru-guru dalam hal peningkatan bahasa Arab Inggris, terutama bahasa Arab itu dulu. Setelah itu Ustadz terlibat untuk pembinaan guru-guru Zaitun waktu itu. Jadi guru-guru awal itu semuanya kita pernah ngajar semuanya guru-guru itu dalam peningkatan bahasa Arab. Tahun 2001 Ustadz menyelesaikan doktor, kemudian berangkat ke Mesir tahun 2003-2004. Dan sudah terbina guru-guru itu, makanya sedikit banyak mereka bisa bercakap bahasa Arab. Setelah pulang dari Mesir, meminta kembali tahun 2009 untuk bisa melanjutkan program S1. Saat itu Zaitun sudah punya program tapi belum sampai tuntas UAS-nya, Universitas Al-Zaitunnya. Dari 2009 itu melengkapi tim 11, 10 orang itu dari IPB, 1 dari UIN yaitu Ustadz. Lalu gagasan itu kemudian lebih terfokus lagi saat mana Menteri Agama bersentuhan dengan Al-Zaitun. Izin operasional diberikan. Setelah izin operasional diberikan, tentu ada tingkat tindak lanjutnya yaitu akreditasi. Disitulah kemudian saat itu sudah ditunjuk sebagai dekan syariah. Dekan syariah. Tahun 2014-15 itu sudah musim untuk akreditasi. Maka kepercayaan jatuh lagi ke Ustadz untuk memimpin jalannya program akreditasi. Tercapai tahun 2016. Saat itu semuanya dirombak, Ustadz diminta untuk bisa membantu di lini akademik, yaitu wakil rektor bidang akademik plus dekan. Seperti itu. Nah, seluruh program yang ada 6 prodi itu termasuk di dalamnya MD, memang dari awal Ustadz sudah mencanangkan MD itu sesuai dengan visi dan misinya, tentu saja bidikan tahun 2020 diharapkan tercapai. Dan manajemen dakwah itu sesungguhnya dia seorang manajer. Jadi cetakan untuk bisa menjadi seorang manajer, bukan sebagai pekerja. Adapun KPI itu orang yang berada di depan layar. Di belakang layarnya itu MD. Dan MD itu bukan hanya sekedar manajemen saja, tapi juga artinya bukan hanya manajer saja, tetapi juga pelaku bisnis. Jadi dua-duanya diarahkan bisa tercapai bersamaan. Oleh karena itulah ada SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, di mana kemampuan anak MD itu bukan hanya manajer, pun pula bisa menjadi presenter, juga pelaku bisnis. Gimana bisa pelaku bisnis? Ya karena dia memanage sebuah usaha, travel dan seterusnya, manajemen masjid, haji umroh, itu kan ditangani oleh seorang manajer yang handal di bidang manajemennya. Jadi masa depan MD itu di sana. Maka salah orang memprediksikan bahwa MD tidak bisa berkiprah di berbagai lini. Itulah pertanyaan itu sesungguhnya belum tahu kenapa harus menjadi pembisnis, kenapa menjadi seorang manajer. Dua-duanya dicapai. Karena matkulnya pun disiapkan sedemikian rupa. Nah, adapun pesan kesan yang terdapat di dunia akademik ya cukup menarik karena itu adalah dunia kita. Ustadz terdidik dan hidup di lingkungan akademik. Maka wajar kalau kemudian sangat happy memegang jabatan ini, tidak ada masalah sama sekali. Jadi kesan yang sangat berharga itu ingin mengantarkan anak-anak MD sampai pada tujuan
terakhirnya, yaitu bisa menjadi seorang manajer, bisa menjadi seorang presenter, bisa menjadi seorang jurnalis, bisa menjadi seorang pembisnis, pengusaha, dan seterusnya. Semuanya sudah direncanakan dan tercapai dengan adanya para alumni yang sudah selesai. Kita bisa menamatkan itu berarti kan tercapai. Kalau nggak bisa menamatkan, berarti belum tercapai gitu. Karena radio juga kita sudah memilikinya. Tinggal pertelevisian di lantai 5 itu. Gedung HMS Soeharto itu. HMS itu ada itu. Persis seperti Indosiar itu. Studionya dirancang sedemikian rupa.